gitu untuk dibahas. Kenapa sih jadi mau membahas ini, Bu Rosidah? Ini coach, Kira-kira yang terjadi gitu, maksudnya kok mau mengangkat ini? Biasanya sesuatu yang diangkat ini kan karena ada yang dirasakan gitu ya. Nah, pada saat dirasakan ini gitu, apa sih yang terjadi gitu? Apa namanya? Apakah pernah muncul emosi? Apakah dulunya pernah putus asa? Apakah dulunya, atau bukan diri sendiri tapi melihat orang lain yang sering merasakan? Nah, sehingga ini kok saya mau bawakan materi ini gitu. Ayo. kita merasa sangat ini ya, mudah emosi coach. Kemudian juga kita tidak tenang, terus kita tidak bisa berpikir bagaimana cara kita berpikir untuk menghadapi tantangan yang muncul itu. Kemudian karena pengalaman pribadi juga coach, dari apa yang dialami, ternyata dengan kita tenang, ternyata oh inilah hasil yang diapakan, hasil yang bisa kita nikmati. Jadi itulah makanya kenapa ada nanti coach ceritanya dari pengalaman pribadi saya sampaikan pada sahabat kaum kampus wanita mulia. Oke, jadi apa namanya, kita dari pengalaman sendiri ternyata bisa memberikan inspirasi kepada orang lain ya. Wow, ini luar biasa. Dan biasanya kalau itu berdasarkan pengalaman kita, ketika kita memberikan kepada orang lain tuh kayaknya memang sudah teruji dan terjamin gitu. Oke, nah terus apa sih yang ada di balik tantangan ini, Bu Rosidah? Berikan dong gambaran ke kita-kita gitu ya. Tantangan itu seperti apa saja? Kemudian biasanya orang gagal di dalam mengatasinya itu tantangan seperti apa sih yang negatif-negatif itu, Bu Rosidah? Tantangan itu kadang coach tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Terkadang dengan keluarga kita, dengan rekan kerja kita, kemudian juga dengan pekerjaan ada tantangannya. Bahkan juga kalau kita bekerja ada juga ini ya, untuk masalah jabatan itu yang membuat seseorang jadi emosian. Kemudian dengan keluarga, kadang juga dengan suami, dengan saudara, itu ada yang membuat jadi mudah emosi. Kemudian juga emosi kita tidak terkendali dengan teman-teman yang kadang ada. Tentu di pekerjaan kita tidak semuanya teman-teman itu yang bersepakat dengan kita. Pasti ada yang menilai lain dari yang teman-teman yang lain, begitu coach. Oke. Jadi itu ya tantangan itu. Kira-kira kalau menghadapi tantangan itu apa sih yang dirasakan lebih dulu, Bu Rosidah? Kira-kira ketika orang menghadapi tantangan itu dalam diri dia gitu, yang tercipta itu apakah rasa gemuruhnya atau rasa stabilnya atau rasa yang dia sendiri nggak ngerti gitu bahwa dia itu mendapatkan tantangan? Itu biasanya yang dialami orang-orang itu gimana, Bu Rosidah? Biasanya kalau yang dialami pengalaman juga ini coach. Ya nggak apa-apa ya. Ini keren banget ini. Ya. Ketika tantangan itu datang dan kita selalu berpikirannya negatif terus, tidak mencoba untuk berpikiran positif, emosi kita tidak terkendali, kita langsung marah, mudah putus asa. Kemudian juga kita kalau melihat orang itu selalu emosi. Kemudian juga apa yang dikerjakan orang lain salah semuanya. Orang sakit gigi gitu ya. Kalau orang lagi sakit gigi kayaknya di kiri kanannya itu nggak boleh dia ngomong ya. Pokoknya orang sakit gigi itu pengennya tenang gitu ya. Jadi itulah coach, kalau pengalaman sih kemarin ini, baru-baru ini ya. Ini kalau bagi saya tantangan coach. HP saya pernah jatuh, kemudian pas jatuh, terus saya mencoba untuk mencharger, mengisi baterainya, ternyata tidak bisa. Pas tidak bisa, langsung deh keluar
semua emosi tidak terkendali, padahal kita mau berangkat dan HP tidak bisa diisi baterainya. Terus pikiran langsung melayang-layang, Coach. Langsung melihat ini bagaimana dengan kita tidak mempunyai kontak, tidak bisa melihat kontak lagi, tidak bisa, terutama belajar menghubungi Coach Nada nggak bisa lagi karena di situ saya merasa ini selalu berpikiran negatif, ini tidak mungkin lagi, HP saya tidak bisa diperbaiki, apa yang harus saya lakukan lagi. Emosi saya langsung tidak stabil, Coach. Oke, pada saat itu ya. Ya, langsung tidak stabil, tidak tahu apa yang mau dikerjakan karena kekhawatiran mulai muncul. Untuk solusinya juga tidak ada. Sebelumnya baik-baik saja, Coach, tetapi pada saat mengisi baterainya tidak bisa, langsung deh keluar semua emosi, nggak bisa membludak gitu ya. Langsung. Dan juga saya kebetulan mau naik kapal juga, Coach. Mau naik kapal. Daerah mana sih, Bu Rosidah? Mentawai, Coach. Oh, Mentawai. Ya. Oh, Mentawai itu yang pantai Hawaii Kuta itu ya? Seperti Hawaii. Seperti Hawaii. Ya. Jadi saya pas mau naik kapal, HP tidak bisa diisi baterai lagi. Kemudian saya masih tetap khawatir dan tidak menikmati perjalanan di kapal. Pada saat di kapal, saya mencoba untuk mengisi lagi, tetap tidak bisa. Kemudian akhirnya berusaha berpikiran positif, tenang. Kemudian pasrah dan terima, berdoa, Coach. Ikhlas. Ikhlas. Tetap mengisi baterainya. Dan alhamdulillah, Coach, dengan kita tenang, dengan kita ikhlas, pasrah, dan berdoa, semuanya dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah ya. Bisa lagi menghubungi Coach. Oh, begitu ternyata ya ceritanya. Oh, padahal sudah sempat galau ya nggak bisa menghubungi Coach Nada. Itu tugas-tugas yang dikasih Coach Nada juga bakalan buyar ya itu ya. Iya, Coach. Waktu terakhir dengan Coach itu saya di kampung. Saya kebetulan sinyal juga tidak bagus di situ. Terus saya berusaha, alhamdulillah bisa dengan Coach, sama-sama dengan teman-teman yang lain untuk TFT juga. Oke, alhamdulillah ternyata memang ketika ada jalan itu tuh Allah kasih jalan yang berikutnya ya. Oke, ya. Dengan kita tenang, kita tidak emosian dan pasrah, itu yang sangat saya rasakan, Coach. Oke, mantap. Ya, sahabat wanita mulia, Bu Rosidah ini satu di antara yang lain yang begitu mencintai Kampus Wanita Mulia. Karena hadirnya Kampus Wanita Mulia ini bagaikan satu keluarga gitu ya, satu anggota keluarga di antara satu dengan yang lainnya itu sering saling merindukan gitu. Jadi kalau udah nggak masuk kelas itu kayak udah lama banget ya, padahal baru aja ketemu gitu ya. Dan alhamdulillah dengan adanya talkshow begini, akhirnya bisa ketemu sama Coach Nada juga ya. Akhirnya tiap hari gitu ya. Ini ditodong juga ya, Coach ya. Jadi akhirnya bisa ketemu, tapi enakan murid-murid ketemu sama gurunya gak bisa lihat. Tapi alhamdulillah satu persatu bisa membersamai Coach Nada seperti ini itu udah sangat menyenangkan sekali ya. Memang dalam suatu pembelajaran ketika kita mendapatkan hawa nikmat yang nyaman itu akan memudahkan kita menerima pelajaran. Begitu juga ketika kita menghadapi suatu tantangan. Ketika kita merasakan kejadian itu menjadi sesuatu yang nyaman itu berarti apa? Kita tenang. Ketika kita tenang itu sepertinya tuing gitu ya. Kayak solusi itu nanti datang satu persatu ya. Kekuatan itu datang satu persatu gitu ya. Dan itu beda jauh ketika misalkan kita mendahulukan emosi kita ya, pikiran negatif kita. Karena kalau sudah muncul emosi bisa jadi Bu Rosidah melihat HP-nya nggak nyala, buang aja langsung di laut aja buang aja di laut ya. Padahal belum tentu dia mati selamanya, bisa jadi mati sementara gitu ya. Nah ternyata alhamdulillah nanti kapan-kapan kalau mati handphone
Kalau kena air berarti dikeringkan ya Bu Rosida ya. Tapi kalau misalkan ada bermasalah, biasanya handphone itu dia ada aja solusi-solusinya. Nah, itu datangin aja counter-counter ya yang bisa membantu. Sama seperti kita manusia ya. Handphone ini sama seperti manusia. Handphone ini dibuat oleh manusia, tapi yang membuatnya adalah para pakar, para ahlinya. Jadi ketika dia rusak, maka datangi aja, kunjungi aja si pakarnya tadi ya, pakar yang memperbaiki. Maka dia akan baik lagi. Sama seperti manusia. Manusia ini diciptakan bukan manusia, tapi Allah yang menciptakan. Ketika kita manusia ini bermasalah ya, kesulitan, trouble gitu ya, maka serahkanlah kepada Allah. Maka Allah nanti akan membantu kita. Luar biasa banget. Coach,